Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Muhammad Rafianto dengan NIM 19106111269. Pada hari ini saya ingin menyampaikan materi cyber law berupa cyber pornografi. Berikut pemaparan dari saya. Perkembangan teknologi dan informasi pada masa kini berkembang dengan sangat pesat. Seperti komputer yang pada awalnya merupakan mesin penghitung yang cepat, namun saat ini komputer merupakan suatu alat bantu yang mampu melaksanakan tugas pengolahan data, yang juga merupakan suatu alat yang memegang peran penting dalam suatu sistem penyimpanan data elektronik. Pada saat ini, komputer sudah memasuki hampir semua bidang kehidupan masyarakat, dari kalangan perguruan tinggi hingga kalangan dari sekolah menengah, atau bahkan sampai ke dalam rumah tangga. Komputer telah menyumbangkan jasa-jasanya. Perkembangan teknologi komputer, informasi dan komunikasi saat ini sangat cepat. Kehadiran internet telah memunculkan paradigma baru dalam kehidupan manusia. Paradigma baru tersebut yaitu kehidupan manusia tidak lagi bersifat manual, namun berkembang menjadi kehidupan yang serba online dan global. Kehidupan tersebut yang awalnya bersifat nyata, lalu menjadi ke realitas yang bersifat maya. Realitas maya ini biasa dikaitkan dengan internet dan cyberspace. Teknologi selain membawa keuntungan berupa semakin dimudahkannya hidup manusia, juga membawa kerugian berupa semakin dipermudahkannya penjahat melakukan kejahatannya. Teknologi juga memberikan pengaruh yang signifikan dalam pemahaman mengenai kejahatan terhadap aliran-aliran dalam kriminologi yang menitikberatkan pada faktor manusia, baik secara lahir maupun psikologis. Internet melahirkan kekerasan baru yang diantaranya muncul kejahatan yang lebih canggih dalam bentuk cyber. Hal ini ditandai dengan berkembang pesatnya situs-situs porno dalam berbagai tampilan situs yang sangat menggoda atau tempat penyebaran kabar bohong atau fitnah yang paling efektif. Bahkan berbagai data terakhir menunjukkan bahwa transaksi terbesar perdagangan melalui internet diperoleh melalui bisnis pornografi. Hal tersebut sangat dikenal dengan istilah cyber pornografi. Jadi apa sih cyber pornografi itu? Cyber pornografi berasal dari dua kata, yaitu cyber dan pornografi. Kata cyber berasal dari kata cyberkinetics yang merupakan suatu bidang ilmu yang memadukan antara robotik, matematik, elektro, dan psikologi. Cyber pornografi dapat diartikan sebagai penyebarluasan muatan atau materi pornografi dalam dunia maya melalui teknologi informasi berupa internet. Selain itu, pencemaran nama baik dan penyebarluasan fitnah dalam bentuk tulisan, gambar maupun video yang mengandung unsur pornografi ke dalam internet juga termasuk dalam ruang lingkup cyber pornografi. Pengaturan hukum cyber pornografi, yaitu UU Pornografi merupakan leg spesialis dari KUHP, yang dimana dalam aturan tersebut terdapat aturan-aturan mengenai tindak pidana pornografi yang diatur dalam pasal 29 sampai dengan pasal 41 UU Pornografi. Khususnya pada pasal 29 UU Pornografi tersebut mempunyai unsur yang sama dengan pasal 282 KUHP. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi juga dapat digunakan untuk menangani masalah pornografi di dunia maya. Sebagaimana diatur dalam beberapa pasal dalam undang-undang ini sebagai muatan yang dilarang. Adapun pasal-pasal yang dapat digunakan dalam hal ini yaitu sebagai berikut. Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi setiap orang dilarang memproduksi,
memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat yang pertama persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang, lalu yang kedua kekerasan seksual, lalu yang ketiga masturbasi atau onani, lalu yang keempat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, lalu yang kelima alat kelamin atau pornografi anak. Dan di pasal kedua, di ayat kedua maksudnya, setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang sebagaimana berikut: menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan telanjangan. Lalu yang kedua, menyajikan secara eksplisit alat kelamin. Lalu yang ketiga, mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual. Dan yang terakhir, menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual. Dapat dikatakan rumusan pada pasal 29 UU Pornografi lebih luas dibandingkan dengan rumusan yang terdapat pada pasal 282 KUHP, dan ancaman pidana pada pasal 29 UU Pornografi lebih berat dan terdapat minimum khusus. Pasal ini memiliki transaksi pidana yang ditentukan dalam pasal 29 yang berbunyi bahwa setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 250 juta rupiah dan paling banyak 6 miliar rupiah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau bisa disebut dengan UU ITE juga dapat menjerat pornografi di dunia maya. Sebagaimana diatur dalam beberapa pasal dalam undang-undang ini sebagai perbuatan yang dilarang. Pasal 27 ayat 1 mengatur perbuatan yang dilarang dalam hal penyebar atau pendistribusian muatan melanggar kesusilaan atau pornografi yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Pasal ini memiliki sanksi pidana yang ditentukan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dalam pasal 31, yaitu menyebutkan bahwa setiap orang yang meminjam atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Berikut ada beberapa contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia, diantaranya yaitu video porno Ariel Noah atau Ariel Peter Pan dengan Luna Maya dan Cut Tari yang diunggah di internet pada tahun 2010. Pada kasus tersebut, Ariel ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 4 Undang-Undang Pornografi. Lalu ada pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pasal 282 KUHP tentang kesusilaan. Kira-kira apa sih dampak dari kecanduan pornografi itu? Dampaknya yaitu pornografi berpotensi menimbulkan kerusakan otak melebihi bahaya dari narkoba. Tidak dapat dipungkiri, pornografi menyebabkan kecanduan. Jika kecanduan kokain bisa dihilangkan dari tubuh pecandunya, tetapi ingatan tentang adegan atau gambar porno akan tetap tinggal di otak selamanya. Pornografi yang dijejalkan oleh otak secara terus-menerus pada akhirnya akan menyebabkan jaringan otak mengecil dan fungsinya juga terganggu. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian dan Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.